30 hari ke depan, setelah video hari ini, lo bakal berubah dari orang yang awalnya sering ngerasain gugup dan grogi atau minder, menjadi orang yang percaya diri banget ketika ngobrol sama siapapun yang baru aja lo temuin. Dengan membahas 3 teknik komunikasi, yang 3 teknik ini itu bakal bikin satu, siapapun betah pas ngobrol sama lo. Yang kedua, bikin pesan lo lebih jelas saat disampaikan. Dan yang ketiga, ini bakal bikin lo sembuh dari masalah grogi dan minder. Dan gue bakal mulai video hari ini dengan teknik yang pertama, yaitu adalah effective speaking. Bang, apa sih itu effective speaking? Effective speaking adalah skill komunikasi yang bisa lo praktekkan untuk bikin pesan yang lo sampaikan itu kedengaran lebih jelas. Pernah gak sih, lo udah ngomong panjang lebar, tapi orang malah jadinya bingung apa yang lo sampaikan? Padahal kita ngerasa apa yang kita sampaikan itu udah jelas. Dan kebanyakan itu bukan disebabkan oleh isi omongan kita, tapi disebabkan oleh cara kita menyampaikan. Misalkan gue ngomong kayak gini ke lo. Oke, halo semuanya, thank you buat datang di meeting kali ini. Kenalin, saya Jason. Saya perwakilan dari marketing. Itu yang pertama. Dan ini yang kedua. Halo teman-teman semuanya, thank you banget udah datang di meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Jason. Saya adalah perwakilan dari marketing di Stanley Academy. Dan dalam video kali ini, kita bakal ngebahas salah satu teknik yang penting banget. Ketika lo ngomong kayak gitu, pesan yang lo sampaikan bakal kedengeran lebih jelas. Dan gue udah ngebantu 1.300 orang lebih dari seluruh Indonesia melalui platform belajar gue di Stanley Academy. Dan gak pernah ada satupun orang yang gagal ngomong dengan lebih jelas ketika mempraktekkan teknik ini. Dan teknik effective speaking ini, itu bisa lo praktekkan melalui 3 tahapan yang simple banget. Yang pertama, itu gue sebut sebagai menghilangkan kata-kata pengisi. Pernah gak sih, ketika lo ngomong, lo kebanyakan pakai kata-kata pengisi? Gue pernah. Pas di zaman SMA, gue tuh sering banget punya kebiasaan ngomong pakai kata-kata pengisi. Misalnya kayak gini, Dan pas sekarang gue udah dewasa, gue mikir kayak, apa sih yang nyebabin gue sering menggunakan kata-kata pengisi dulu? Dan gue dapet jawabannya sekarang, yaitu adalah perasaan gak enak. Tapi itu gak penting, lah. Yang penting adalah, dampak dari kata-kata pengisi ini, itu bakal bikin omongan lo lebih susah buat dipahamin. Bang, kalau kayak gitu, terus gimana bang caranya gue menghilangkan kata-kata pengisi? Well, kabar buruknya adalah, ini adalah sebuah kebiasaan, atau habits. Gue hidup 15 tahun atau 16 tahunan dengan terbiasa menggunakan kata-kata pengisi. Jadi, gue harus membiasakan dalam beberapa belas tahun ke depan untuk berbicara tanpa pakai kata-kata pengisi. Jadi, kita harus bikin habits baru atau kebiasaan baru. Kabar baik adalah, lo nggak perlu membiasakan 15 tahun ke depan. Habits baru itu bisa didapetin dalam 30 hari aja, serius. Jadi dalam 30 hari ke depan, coba setiap hari lo latihan ngomong tanpa pakai kata-kata pengisi. Coba deh, itu bakal bikin pesan lo kedengeran jauh lebih jelas. Yang kedua, selain dari kata-kata pengisi, gue sebut sebagai menggunakan keheningan sebagai teman lo. Keheningan adalah, itu tadi adalah keheningan. Jadi gue diem, gak ngomong apapun. Nah bang, cuman kenapa keheningan ini bakal bikin pesan gue lebih jelas? Keheningan bakal bikin pesan lo lebih jelas karena dia bakal memberikan waktu kepada otak lawan bicara untuk bisa mencerna apa yang lo sampaikan. Kalau misalnya gue ngomong kayak gini ke lo bakal paham kan? But if I'm speaking like this, I think you will need maybe around 1 until 2 minutes to understand what I'm saying. Unless you're very proficient in English. Dalam artian adalah, kalau gue ngomong pakai bahasa Indonesia, lo bakal mudah paham apa yang gue sampaikan. Tapi kalau gue ngomong pakai bahasa Inggris, mungkin lo bakal butuh waktu ya 1 menitan lebih, kecuali lo lancar di bahasa Inggris. Oke, the point is, kata-kata yang masuk ke otak kita itu cuma sekedar kata-kata. Kata-kata itu bakal berusaha diartikan artinya apa oleh otak kita. Dan otak kita butuh waktu. Jadi ketika lo ngomong terlalu cepat kayak gini, otak kita bakal kehabisan waktu buat memproses apa yang baru aja gue sampaikan sebelumnya. Tapi kalau gue ngomongnya pelan, dan ada jedanya antar kalimat, itu bakal ngasih otak lo cukup waktu buat memahami apa yang gue sampaikan, yang ujung-ujungnya bakal bikin pesan gue lebih jelas. Step yang ketiga, itu gue sebut sebagai 3-5 kata per sekali ucapan. Pernah gak sih lo ngomong itu terlalu nge-rap banget? Misalnya kayak gini, gue ngomongnya terlalu cepet banget, gue udah capek banget ngomong cepet, sumpah.
Gue nge-shoot video ini berapa ya? 10 video nih berturut-turut. Tapi lo dapat poinnya lah, oke? Ngomong terlalu cepat. Kalau misalkan kayak gini, itu barusan gue ngomong 4 kata. Tapi kalau ini, itu barusan 3 kata. Ketika lo ngomong maksimal 5 kata per sekali ucapan, itu bakal bikin pesan yang lo sampaikan kedengaran lebih jelas. So, bisa lo langsung coba praktekin. Coba lo datengin orang terdekat lo, praktekin ketiga hal tersebut, tanya ke mereka, pesan yang baru aja gue sampaikan kedengaran jelas gak? Dan mereka bakal bilang, yes, kedengaran lebih jelas. Step yang kedua, atau skill yang kedua yang bakal merubah drastis skill komunikasi lo dalam 30 hari ke depan, itu gue sebut sebagai active listening. Gue punya sedikit cerita menarik banget untuk mengawali tips kali ini. Beberapa tahun yang lalu, gue pernah menghandle salah satu brand yang sampai sekarang itu masih keep growing dan dia tersebar sampai ratusan cabang di seluruh Indonesia. Waktu itu gue sebagai marketing koordinatornya. And then, sebagai marketing coordinator, gue harus sering datang dong ke beberapa tempat dari cabang brand ini. Dan gue ingat banget, gue pernah datang ke salah satu cabang yang dimana leader dari cabang itu ada sedikit permasalahan for private use, gak akan bisa gue sampaikan karena itu sesuai untuk brand ya. Tapi the point is, dia sempat ngamuk-ngamuk lah, marah-marah gitu kan. And then, setelah itu, yang bisa gue lakuin adalah ya cuma mendengarkan doang. Ya dong, kayak lo nggak mungkin ada orang marah dan lo bilang kayak lo yang salah. Itu bakal bikin siapapun lebih sebel sama lo. Tapi ketika lo mendengarkan orang yang marah, lama-lama amarah mereka bakal turun. Oke? Jadi untuk lo memadamkan api, lo butuh air. Untuk lo memadamkan amarah, lo bakal perlu memahami mereka. Perasaan dipahamin bakal menurunkan kadar amarah dalam diri kita. So, ketika gue mendengarkan beliau, ujung-ujungnya malah dia jadi seneng banget dengan brand tersebut. Dia ngerasa kayak didengarkan, dipahamin, dimengerti, dan dia ngerasa kayak di luar sana mungkin belum tentu brand itu mau mendengarkan dia gitu kan. So, di titik itu, gue ngerasa bahwa skill aktif mendengarkan itu bakal mengubah hidup lo banget. Selain itu bakal bikin siapapun jadi lebih gak marah sama lo, itu juga bakal bikin siapapun lebih betah pas ngobrol sama lo. Serius. Bang, gimana caranya gue ngelakuin aktif mendengarkan ini? Simple. Pertama, lo tinggal taruh handphone lo dan lo ngadep ke lawan bicara. Setiap kali dia ngomong, lo ngangguk. Step yang ketiga adalah lo menggunakan suara konfirmasi. Suara konfirmasi adalah yang kayak oke. Oh gitu. Oke, terus jadi suara-suara yang kayak gitu. Step yang kedua adalah setiap kali dia ngomong, lo ucapkan 1 sampai 3 kata terakhir yang dia ucapin. Kayak misalkan, oh lo ke Bandung. Oke, terus masih Kevin. Terus step yang ketiga adalah lo lebih banyak bertanya daripada lo berbicara. Alih-alih gue bilang kayak, oh mereka juga sama tuh ke Bandung. Gue nanya, lo ke Bandung kemananya aja bro? Oh kok itu juga? Oh seru gak di sana? Lebih banyak nanya. Oke, ketika gue ngelakuin keempat hal ini doang aja, gue nggak sambil main handphone, gue ngadep ke dia, gue ngangguk, gue pakai suara konfirmasi, gue lebih banyak bertanya, gue ngucapin 1 sampai 3 kata terakhir dia, itu bakal bikin siapapun betah pas ngobrol sama gue. Coba lo datang ke orang terdekat lo, siapapun itu, teman, pasangan, dan segala macamnya. Dan coba 2 tipe mendengarkan, yang biasa kita lakuin, dan dengan teknik ini. Tanya ke mereka, lebih enak didengarkan dengan cara pertama, atau cara yang kedua. Mereka bakal bilang pasti cara yang kedua, itu lebih bikin mereka betah pas ngobrol sama lo. Teknik ketiga yang bakal ngubah drastis skill komunikasi lo, itu adalah halo effect. Halo effect, ini bakal bikin siapapun suka sama lo, tanpa lo perlu mengeluarkan 1 kata pun. Jadi kurang lebih kayak gini. Dalam konsep psikologis, berdasarkan hasil penelitian psikologi, ditemukan bahwa orang yang pakaiannya lebih rapih, yang mukanya lebih cantik atau ganteng, yang mukanya kelihatan lebih cerah gitu kan, dengan senyuman dan segala macamnya. Intinya yang dia kelihatan menarik. By the way, tolong digarisbawahin, menarik itu nggak berarti selalu sifatnya objektif. Ada sifatnya subjektif. Jadi, misalkan gue nggak terlahir sebagai Johnny Depp yang super-duper ganteng banget. Ya gue terlahir sebagai Jason Stanley. Tapi setidaknya gue sebagai Jason Stanley, gue bisa meningkatin kemenarikan diri gue pribadi dari yang awalnya mungkin cuma 3 jadi 5 dengan pakai baju yang lebih bagus, pakai parfum yang wangi, ngejaga rambut gue, muka gue bersihin, pakai cuci muka dan segala macamnya. Intinya gue ngerawat diri gue sendiri. Yang menarik adalah
Dari penelitian psikologis, semakin tinggi rating kemenarikan diri lo, semakin banyak atribut positif yang sering orang atributkan ke dalam diri lo. Dan gue paham itu artinya apa. Kayak membingungkan banget kan. Artinya adalah ketika orang ngelihat orang yang menarik, mereka bakal cenderung berpikir bahwa dia orang yang baik, dia orang yang kompeten, dia orang yang kredibel, dia orang yang hebat, dia orang yang layak untuk dijadikan pasangan dan segala macamnya. Kayak, coba deh, sekali aja, kalau misalkan, ini sih ekstrim sih, kayak gue pernah coba dulu, tapi kalau misalnya mau coba juga boleh, datang interview kerja ke perusahaan manapun, pakai baju yang rapi banget, celana yang rapi banget, sepatu yang rapi banget, jam tangan yang rapi banget, yang bagus gitu kan, muka kita juga benar-benar muka yang rapi banget, rambut, semua segala macam, rapihin cara kita berbicara, berkomunikasi dengan effective speaking, ngomong yang lebih jelas, kelihatan pede, mendengarkan dengan aktif ketika ditanya pertanyaan. Di titik itu, gue jamin 1000% orang itu bakal lebih yakin bahwa lo adalah orang yang kompeten. Bahkan gue pernah sharing tips ini di video TikTok gue salah satunya, dan pernah ada yang komen di video itu bahwa dia diterima masuk ke dalam BUMN, kalau nggak salah ke Antam atau di BTN, gue lupa, tapi dia diterima masuk ke BUMN karena nerapin teknik skill komunikasi tersebut. And it's powerful banget, serius. Coba lo cobain. Oke, so itu 3 skill yang bakal ngubah drastis skill komunikasi lo dalam 30 hari ke depan. Kalau misalkan lo pengen lebih lanjut lagi, investasi skill komunikasi, bisa terhindar dari masalah gugup, gegap, belibet, dan bisa nguasain skill komunikasi yang lebih dalam lagi, kayak public speaking, leadership communication, sales communication, psikologi di balik komunikasi, karisma, storytelling, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa cek program dari Stanley Academy, namanya Communication Mastery. Di sana, lo bakal pelajarin semua skill komunikasi ini dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif yang semuanya bakal di-cover juga dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan dalam 30 hari ke depan lo ngalamin perubahan apapun, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%. Kalau misalkan lo pengen cek linknya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, see you, bye-bye.